stretch across half the country. Hidup memang berputar. Apa yang ditanam suatu saat akan kembali, entah dengan cara yang tidak terduga. Dan tampaknya itulah yang kini dialami oleh Israel. Tragedi yang terjadi di Gaza selama berbulan-bulan terakhir bukan sekadar konflik, melainkan sebuah luka kemanusiaan yang sulit dibenarkan oleh alasan apapun. Ribuan nyawa melayang, termasuk diantaranya anak-anak yang tidak bersalah, sementara dunia hanya mampu menyaksikan dari kejauhan. Namun, baru-baru ini perhatian dunia kembali tertuju pada Israel. Bukan karena serangan balik dari Hamas, bukan pula karena kelompok perlawanan lainnya, melainkan karena bencana alam. Kebakaran hebat muncul secara tiba-tiba dan menyebar dengan cepat, membuat pemerintah Israel kewalahan dalam menghadapi situasi darurat tersebut. Yang menjadi sorotan banyak pihak adalah waktu terjadinya. Kebakaran ini datang tak lama setelah Israel memutuskan untuk membatalkan gencatan senjata dan kembali melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza. Serangan demi serangan kembali menghantam rumah sakit, sekolah, dan permukiman warga. Kini, saat bencana melanda tanah mereka sendiri, muncul pertanyaan besar. Apakah ini sekadar kebetulan? Atau ada pesan alam yang sedang berbicara? Kebakaran besar di Israel dimulai pada musim panas yang ekstrim. Suhu yang mencapai 40 derajat Celcius membuat tanah dan pepohonan di negara itu mengering. Kondisi ini membuat sedikit saja percikan api bisa memicu kebakaran hebat. Akibat kelalaian warga, api mulai berkobar di sepanjang Route 6, jalan tol utama di Israel. Hembusan angin yang kuat memperparah situasi, membuat kobaran api meluas dengan cepatnya. Tidak butuh waktu lama, api itu mulai merambat menuju pemukiman-pemukiman kecil di sekitar Yerusalem. Permukiman seperti Shores, Nataf, dan Abu Ghosh terancam oleh amukan si jago merah. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka, menyelamatkan diri dari amukan api yang terus meluas. Mereka pun bergegas pergi, meninggalkan harta benda di belakang demi menyelamatkan nyawa di tengah lautan api yang tidak terkendali. Tuhan seolah mengirimkan pesan yang sama kepada Israel, bukan lewat rudal atau bom, tapi melalui kobaran api yang menghanguskan wilayah mereka. Sama seperti warga Gaza yang harus berlari meninggalkan rumah saat rudal menghantam, kini orang-orang Israel pun merasakan ketakutan yang sama. Mereka berlari menjauh dari asap hitam tebal, meninggalkan rumah dan harta benda, menyaksikan hutan-hutan dan pemukiman mereka musnah dalam hitungan jam. Apakah ini benar-benar karma dari segala kekejaman yang terjadi di Gaza? Ataukah ini hanya sebuah kebetulan? Bagi banyak orang, jawaban itu terasa jelas, seolah alam kini berbicara dengan caranya sendiri. Kebakaran besar yang melanda Israel bukan hanya menghancurkan hutan dan pemukiman, tetapi juga melukai sedikitnya 9 orang. Luka-luka tersebut sebagian besar disebabkan oleh kepanikan saat berlari menyelamatkan diri. Sementara lainnya, karena terlalu banyak menghirup asap tebal. Bencana ini seolah menjadi peringatan keras bagi Israel atas agresi militernya di Gaza. Kobaran api terus merambat dengan cepat, didorong oleh angin kencang yang tak henti-hentinya berhembus. Pihak berwenang pun terpaksa mengevakuasi warga di Estaol, Beit Meir, dan Mesilat Zion. Bagi mereka ini adalah kenyataan pahit. Harus meninggalkan rumah dengan terburu-buru, membawa sedikit harta benda yang bisa diselamatkan. Ironisnya, inilah yang dirasakan warga Gaza selama bertahun-tahun, terusir dari rumah mereka akibat serangan militer. Situasi yang semakin genting memaksa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu turun tangan langsung. Netanyahu memimpin rapat darurat, mengerahkan ratusan petugas pemadam, kendaraan khusus, dan armada pesawat pengebom air untuk memadamkan api yang kian meluas. Dalam momen ini, Netanyahu seolah merasakan bagaimana penderitaan rakyatnya saat menghadapi ancaman kehancuran, sama seperti yang dialami oleh warga Gaza.
Meskipun dikenal memiliki teknologi canggih, Israel ternyata masih takluk pada amukan alam. Para petugas pemadam kebakaran bekerja tanpa henti selama 20 jam penuh, berjuang keras melawan kobaran api yang disulut oleh angin kencang. Usaha tanpa lelah itu akhirnya membuahkan hasil. Sebagian besar area di sekitar Yerusalem berhasil diselamatkan. Namun, ancaman belum sepenuhnya hilang. Titik-titik api kecil masih harus diawasi ketat untuk mencegah kebakaran meluas kembali. Kebakaran ini tidak hanya menyisakan trauma bagi penduduk, tetapi juga kerugian besar. Lebih dari 2.400 hektar lahan musnah dilalap api, membakar puluhan rumah dan merusak pohon-pohon yang menjadi sumber oksigen bagi warga Israel. Ironisnya, musim panas baru saja dimulai dan kemungkinan kebakaran lain masih membayangi jika alam kembali bergejolak. Percaya atau tidak, bencana yang menimpa Israel ini bukanlah yang pertama. Kebakaran hebat yang melanda Yerusalem hanyalah bagian dari rentetan bencana yang seolah tiada henti. Salah satu yang paling menggemparkan adalah banjir bandang besar yang terjadi pada November tahun lalu. Sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di tanah Israel. Apakah ini juga bentuk karma alam yang datang sebagai balasan atas tindakan Israel di Gaza? Banjir besar tersebut terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Israel tanpa henti. Badan Meteorologi Israel mencatat bahwa curah hujan mencapai 196 mm hanya dalam 4 jam di sekitar Sikron Yaakov. Angka tersebut memecahkan rekor nasional, mewakili sekitar 60% dari total curah hujan tahunan di wilayah tersebut. Hujan yang begitu deras dalam waktu singkat membuat drainase tidak mampu menampung luapan air, menyebabkan banjir besar di berbagai titik. Akibatnya wilayah Gurun Yudea dan sekitar Laut Mati tergenang air. Saluran drainase yang penuh sesak tidak mampu mengalirkan air secara normal. Di Magan Mikael, luapan air membanjiri permukiman hingga merendam sebagian kibuts pesisir. Bahkan, sekolah menengah atas Hof HaKarmel terpaksa memulangkan siswa lebih awal karena genangan air yang semakin tinggi. Namun, banjir besar itu bukan satu-satunya musibah. Hanya beberapa hari setelah Israel melancarkan serangan balasan atas operasi banjir Al-Aqsa, pada 7 Oktober, hujan lebat kembali mengguyur Tel Aviv. Air meluap menggenangi sejumlah wilayah di kota itu dan melumpuhkan aktivitas warga. Belum sempat pulih dari banjir, Israel pun dihantam badai pasir yang cukup parah. Fenomena ini bermula di wilayah Azraq, Yordania, sebelum akhirnya menyapu perbatasan Israel. Bahkan pelabuhan Jaffa di Tel Aviv tak luput dari terjangan badai pasir tersebut. Laporan menunjukkan badai itu merupakan salah satu yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir, menimbulkan ketakutan dan kepanikan di kalangan warga. Ya Latif, ya Allah. Dua bencana alam besar, banjir dan badai pasir, terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah ini murni fenomena alam atau mungkin karma atas tindakan Israel di Gaza? Sejak operasi banjir Al-Aqsa yang dipicu oleh Hamas, Israel kembali melancarkan serangan besar-besaran. Namun kini, bencana alam datang bertubi-tubi, seolah memberikan peringatan tersendiri. Konflik berkepanjangan antara Hamas dan Israel mencatat tragedi besar pada Januari 2024. Insiden itu dikenal sebagai Bencana 21, di mana 21 tentara Israel Defense Force atau IDF tewas dalam operasi militer di Gaza. Rudal anti-tank yang ditembakkan oleh Hamas mengenai konvoi IDF, memicu ledakan ranjau yang ditanam pasukan Israel sendiri. Ledakan beruntun itu menewaskan puluhan tentara, menandai salah satu peristiwa terburuk dalam sejarah militer Israel. Bencana bagi Israel tidak hanya datang dari konflik bersenjata. Di masa depan, negara ini diprediksi bisa menghadapi ancaman alam yang jauh lebih besar. Sejarah mencatat, 10.000 tahun yang lalu,
mega tsunami setinggi 40 meter menghantam pantai utara Israel, meluluh lantahkan daratan hingga beberapa kilometer ke pedalaman. Ironisnya, Israel justru lebih fokus mengalirkan anggaran pada militer ketimbang mempersiapkan mitigasi bencana. Netanyahu Engelman, pengawas keuangan dari Israel, mengingatkan bahwa negara itu tidak siap menghadapi bencana alam besar. Israel terletak di jalur Rif Suriah Afrika yang rawan akan gempa. Wilayah tersebut mencakup lembah Yordan, Laut Mati hingga Gurun Arafah. Selain itu, sesar Yagur yang membentang dari Gunung Karmel ke utara juga berpotensi memicu gempa besar. Bukti nyata pernah terjadi 98 tahun silam ketika tsunami melanda pesisir Israel, menewaskan 130 orang dan menghancurkan 300 rumah. Dengan sejarah itu, ancaman serupa di masa depan bukan sekadar teori, melainkan kenyataan yang perlu diantisipasi.